help me? Awal kisah diawali 22 tahun yang lalu kota Legotawan yang telah dihadiri oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk menyaksikan eksekusi mati sang penguasa lautan, daratan, dan seluruh raja-raja yang ada di dunia. Dia yang bernama Gold Roger, salah satu orang yang telah mengarungi dunia untuk bisa mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan semua yang diinginkan oleh manusia. Tentunya dia adalah seorang bajak laut yang hari ini akan dieksekusi mati oleh pemerintah dunia karena telah meresahkan masyarakat. Dan inilah dia pengeksekusian. Wealth! I found everything this world has to offer. My treasure! Oh, tanpa diduga pemerintah dunia menggelar eksekusi mati ini supaya masyarakat menjadi jerah. Akan tetapi para masyarakat ini menjadi semangat untuk bisa menemukan harta tersembunyi dari Gold Roger yang bernama One Piece. Kemudian beralih pada masa sekarang, 22 tahun silam, kita diperlihatkanlah seorang bocil yang bernama Monkey D. Luffy, seorang anak-anak yang sedang mempunyai tekad yang sangat kuat menjadi raja bajak laut. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba saja kapal kecilnya itu bocor. Ya, terombang-ambing di lautan terlihatlah seorang bajak laut gemoy yang bernama Elvida yang sedang melakukan penyerangan dan perombakan terhadap kapal-kapal yang telah melintas darinya dan langsung mengeksekusi orang-orang tersebut. Kemudian menjarah seluruh harta-harta yang ada di sana dan langsung saja mereka semua langsung diinterogasi oleh Elvida untuk mendapatkan kejayaan dan ketenaran. Tanpa banyak bacot, Elvida pun langsung menggubris termasuk juga mencocol si orang-orang tersebut. Knock it off. Oh, kaget sekali. Tiba-tiba saja Luffy mengagetkan seorang bocah yang bernama Koby. Dia adalah seorang pelayan di kapal ini dan tanpa banyak bacot dan watados, Luffy pun langsung memelihara dan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tentunya perut lapar karena sudah terombang-ambing di atas lautan cukup lama. Di sana Luffy langsung ngobrol bersama Koby untuk bisa menjadi raja bajak laut karena dia adalah bajak laut. Mungkin saja kalaupun hari ini krunya masih satu orang dan dia pun mempunyai tekad yang kuat, pasti akan bisa mendapatkannya. Karena di bawah sangat gelap, tentunya Luffy pun akan membawa sesuatu dan akan pergi dari sini. Akan tetapi lalu tiba-tiba I'm Monkey D. Luffy. I'm gonna be king of the pirates. Got a problem with Koby? Anjir, bocah konyol tanpa beban langsung saja menghajar Elvida yang menjadi kapten di kapal ini. Kemudian Luffy pun mencari sampan untuk bisa kabur dari tempat ini dan akan mendapatkan kapal yang baru. Kemudian scene berganti diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Zoro. Dia adalah pendekar 3 pedang yang sedang melakukan ritual terhadap temannya. Tiba-tiba saja didatangi oleh kepala ayam untuk bisa bergabung dengan organisasi yang bernama Baroque. Ia adalah organisasi teroris yang akan mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan apa yang dia diinginkan. Tentunya Zoro tidak mau tentang hal yang seperti itu karena dia mempunyai keinginan yang kuat. Tiba-tiba
lagi kepada Luffy yang hari ini sudah kabur dari kapal Elpida, lalu menceritakan tentang masa lalunya kenapa bisa menjadi kuat seperti ini. Luffy sejak kecil bertemu dengan seseorang yang bernama Shanks. Dia adalah kru bajak laut, termasuk juga orang yang ditakuti oleh orang-orang bajak laut di masanya. Kemudian dia mempunyai ikatan yang kuat dengan Shanks yang selalu ingin menjadi dia. Nah, lalu kemudian si Luffy kecil ini menemukan suatu kotak, dan kotak tersebut ternyata itu adalah buah yang misterius. Lalu kemudian karena perutnya lapar, langsung saja tanpa banyak bacot memakan buah tersebut sampai benar-benar habis. Di sana Luffy pun menjadi dan mempunyai kekuatan yang sangat super power ini, bisa melar seperti karet. Memang sungguh tanpa diduga. Di sana Koby pun percaya atau tidak percaya. Lalu kemudian Luffy bertanya kepada Koby, apa kamu punya tujuan yang kuat? Dan di sana Koby pun hanya ragu-ragu dan langsung dinasihati oleh Luffy, tujuan itu harus dicapai, visi itu harus digapai. Oleh karena itu kamu harus menjadi orang tanpa aturan dan tanpa diatur oleh orang lain dan mempunyai kebebasan. Kamu harus menjadi diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Luffy. Dan hari ini kenapa menjadi bajak laut? Karena dia ingin bebas sebebas-bebasnya dan mendapatkan petualangan kesenangan. Help me. Kemudian scene berganti kepada seorang wanita yang sedang terdampar di tengah lautan bernama Nami. Dia yang sudah kehausan berhari-hari, kemudian ada seseorang yang menolongnya. Nah, di sana orang tersebut langsung saja datang kepada Nami karena dia melihat kotak harta karun yang disembunyikan oleh Nami. Tanpa banyak bacot, langsung saja dihajar. Sorry, boys. Singkat waktu kembali lagi kepada Luffy dan Koby yang sudah berada di suatu pulau yang bernama Sheltoven. Ini adalah salah satu markas marinir yang ke-155 cabang. Mereka berdua langsung melakukan perbincangan tentang tempat ini. Akan tetapi Luffy pun merasa lapar dan langsung mencari makan. Kemudian tidak lama setelah itu Zoro pun datang dan langsung membawa buruannya, karena Zoro ini adalah seorang tentara pembunuh bayaran untuk bisa mendapatkan keuangan. Nah, tiba-tiba saja datang seorang bocil dan untuk bisa mencicipi nasi kepal miliknya. Tetapi ketika berbalik dan menabrak seseorang yang bernama Halimpu, dia adalah anak dari marinir tersebut dan sok penguasa, akhirnya menginjak nasi kepal tersebut. Kemudian Zoro pun karena kasihan langsung saja mencicipi nasi kepal itu dan ternyata oishi. Di sana Zoro pun meminta kepada Halimpu untuk bisa mencicipinya juga. Akan tetapi Halimpu tidak mau dan langsung menyerah. Ya, anjir, tentunya Zoro pun langsung dipanggil oleh ketua marinir yang ada di sini yang bernama Kapten Morgan. Di sana si Halimpu ini adalah salah satu anak yang menjadi kesayangannya si Kapten Morgan. Tentunya Zoro pun langsung menjelaskan bahwa dia adalah orang yang bangor alias badung dan nakal. Tentunya harus diberi pelajaran. Di sana Zoro pun langsung dimarahi oleh sang kapten. Apakah mau menjadi marinir atau dihukum sampai mati? What's it gonna be? New career or the art? Singkat waktu terlihatlah Zoro yang sudah dihukum oleh marinir tersebut dan terus diojek-ejek oleh si Halimpu ini. Di sana mereka berdua langsung melakukan adu bacot antara keduanya. Tentunya Zoro dengan punya tekad yang sangat kuat tidak akan pernah goyah dengan keinginan yang kuat. Hari-hari terus berganti, terik matahari terus menyengat. Terlihatlah Zoro yang sudah basah kuyup. Tiba-tiba saja datang seorang bocah. Nah, ini dia si Luffy. Di sana Luffy melihat Zoro yang sudah terpadang di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas. Kenapa orang sekuat Zoro bisa kalah? Zoro pun berkata, saya tidak pernah kalah, tetapi saya menyerahkan diri untuk bisa menyelamatkan yang lain. Tentunya dengan berkata seperti itu, Luffy pun mendapatkan dan terenyuh hatinya untuk bisa menyelamatkan Zoro karena mubazir kekuatannya malah bisa seperti ini. Nah, inilah dia. Keduanya baru bertemu.
Kemudian scene berganti kepada seorang wanita yang telah terdampar di lautan dan sampai ke sini. Masih ingat? Dia adalah Nami yang mencari sesuatu di tempat ini, yaitu peta menuju Green Line. Dia yang selalu dipergoki oleh seorang yang bernama ketua-ketua marinir yang ada di sana. Tentunya Nami pun berbohong untuk bisa mendapatkan peta tersebut. Akan tetapi seseorang menyadarinya bahwa dia adalah penipu. Anjir, semakin konyol saja tingkah Luffy terjun di atas parak ketinggian yang sangat lumayan. Di sana mereka berdua langsung melakukan perbincangan. Luffy pun mendengar semua percakapannya bahwa dia adalah bukan marinir, tapi seseorang yang sedang menyamar. Tentunya mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan peta menuju Green Line. Otomatis mereka berdua pun langsung saja untuk bisa mendapatkannya supaya lebih mudah dan lebih mantap. Are you going to kill me? Kembali lagi kepada Nami bersama Luffy yang terus berjalan untuk mencari ruangan yang bernama ruangan si kapten, yaitu ruangan Morgan. Tentunya Nami sudah mendapatkan kuncinya karena dia adalah seorang amatiran yang bernama kucing pencuri. Di sana juga mereka berdua sudah menemukan ruangan tersebut dan tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung memasuki ruangan tersebut mencari yang bernama peta menuju Green Line tersebut. Di sana Nami bersama Luffy pun langsung menjarah semua apa yang dia harapkan. Tiba-tiba saja Luffy menemukannya. Ya, ternyata kekonyolan bisa membawa keberuntungan. Mereka berdua telah menemukan sesuatu di dalam berkas tersebut. Tentunya mereka pun harus membuka berangkas yang sangat kuat ini dengan penuh dengan kunci-kunci. Akan tetapi Nami yang sudah berpengalaman akan membuka berkas tersebut. Ketika mereka berdua telah melakukan hal yang sangat berbeda dan akan membuka berangkas tersebut, tiba-tiba saja Kapten Morgan datang. Ya, mantap sekali. Seluruh pasukan telah menyerang mereka bertiga tanpa undangan, tanpa resepsi. Mereka pun saling bekerja sama. Tentunya Kapten Morgan yang ada di sana telah marah besar karena telah membobol jari keamanan yang ada di sini. Mereka berdua pun langsung melakukan adu bacot bahwa kita semua adalah para pembajak yang akan mendapatkan peta menuju Green Line. Pertarungan yang tidak sesuai. Tentunya Kapten Morgan mempunyai pengalaman yang sangat mendalam terhadap pertarungan. Di sinilah Zoro akan memberikan jurus-jurus tertentu kepada mereka semuanya dan benar-benar lebih serius lagi menghadapi Kapten Morgan. Pertarungan pun dimulai. Fighters call out their finishing moves. Mantap sekali tendang langsung babak belur. Di sana mereka bertiga langsung memutuskan untuk bisa kabur dari tempat ini dan Zoro pun langsung membawa berangkas yang berisi entah apa itu. Di sana mereka bertiga langsung menjarah satu kapal yang ada dan terparkir di sana. Tiba-tiba saja mereka bertiga kedatangan tamu yang bernama Chobi. Nah, inilah dia si Chobi. Anjir, mana si Chobi? Weh, Chobi. Tah, ini dia datang baru si Chobi. Nah, di sana si Chobi akan melakukan pamitan kepada Luffy karena sekarang dia mempunyai tekad yang sangat kuat dan akan mengejar cita-citanya, yaitu menjadi marinir yang sangat terhormat. Di sana mereka berdua pun akan mengakhiri pertemanannya dan tentunya Luffy pun mengatakan kita tetap teman kawan.
Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah sang wakil Laksamana yang bernama Wakil Laksamana Grab yang sedang mempunyai informasi dan mendengar informasi bahwa Shell Town telah dijarah oleh para bajak laut yang mungkin saja tidak terkenal. Di sana mereka pun langsung memerintahkan ajudannya untuk bisa mengusut apa yang terjadi di Shell Town tersebut. Maka siap-siaplah bajak laut yang bernama Luffy. My man. Singkat waktu kita akan diperlihatkanlah masa lalu Luffy yang sangat kelam ketika masa kecil yang terus belajar untuk melakukan pertarungan. Di sana Luffy yang selalu bersemangat dan mempunyai tekad yang sangat kuat, yang selalu mereka semuanya mendukung Luffy terhadap apa yang dicita-citakan. Tentunya dia yang bernama Shanks yang selalu mendukung Luffy untuk bisa menjadi lebih kuat, dan Luffy pun langsung menunjukkan kekuatan yang terbaiknya. Sorry. Kembali lagi kepada masa sekarang, Luffy yang telah kabur dari Shell Town bersama kawan-kawannya dan mendapatkan berangkas yang mungkin saja berisi peta menuju Greenland. Dengan tingkah konyol yang memang terus menjadi-jadi, Luffy telah mengganggu Nami yang sedang membongkar paksa dari berangkas tersebut. Tentunya kekonyolan mendapatkan keberuntungan. You did it. Yohoho, tentunya mereka semua telah mendapatkan peta menuju Greenland. Akan tetapi Luffy bersama Zoro tidak bisa membaca peta tersebut. Maka Nami pun mengajak mereka untuk bisa melihat apa yang ada di peta itu. Dunia menjadi 4. Nah, tengah-tengahnya itu ada menjadi Greenland. Akan tetapi di tengah-tengah penjelasan tentunya ada seseorang yang menyerang. Lalu tiba-tiba kemudian singkat waktu kejadian itu, Luffy dan kawan-kawannya telah terjebak oleh seseorang dan dikurung di dalam peti. Mereka semuanya langsung berpikir apa yang terjadi semalam. Tentunya banyak sekali barang yang hilang, termasuk juga pedang Zoro telah tiada. Untungnya Luffy masih bisa memakai topi jerami. Mereka pun langsung terkaget karena berada di suatu tempat. Ya, ternyata mereka semuanya telah dijarah oleh seseorang bajak laut yang bernama Kapten Buggy. Dia adalah bajak laut yang telah menjarah Luffy menginginkan sesuatu. Tentunya dia menginginkan peta menuju Greenland. No! I wasn't. You? What? I'm Monkey D. Luffy, big king of the pirates. Memang sungguh konyol tekad Luffy yang terus menjadi-jadi dan ingin menjadi raja bajak laut. Tentunya dengan keadaan seperti itu ditertawakan oleh seluruh orang. Di sana Kapten Buggy terus menyerang mereka semuanya dengan lontar-lontaran pertanyaan yang sangat keras. Dan di manakah peta menuju Greenland tersebut? Karena mereka semua sudah terdesak. Tiba-tiba saja mereka semua langsung melakukan dan angkat bicara. Salah satunya adalah Nami, dan dia ingin menjadi kru bajak laut Buggy, akan tetapi bohong. Hey! What did you do? I let them keep their hands. Okay. Anjir, suasana semakin panas di sana. Buggy pun langsung terdesak. Mereka semuanya langsung saja dipisahkan oleh Buggy supaya bisa enak untuk melakukan interogasi. Kemudian diperlihatkanlah di Shell Town yang mereka semua kedatangan tamu yang bernama Laksamana Grab. Di sana juga Koby yang sudah menjadi marinir. Mereka semua telah melakukan upacara adat untuk bisa memperbaiki kesalahan dari Kapten Morgan. Di sana Laksamana Grab tuh langsung bertanya-tanya kepada semua orang, kenapa bisa berseperti ini? Bahkan peta Greenland telah jatuh ke bajak laut.
I ran out of the tent. When you try to run off and leave us. Kemudian scene kembali kepada Zoro bersama Nami. Di sana mereka berdua telah dipisahkan oleh Luffy. Nah, tentunya mereka berdua langsung melakukan perbincangan tidak mau menjadi bajak laut, apalagi dengan kondisi seperti ini karena sangat tidak menyukai bajak laut. Tiba-tiba saja datang seseorang untuk mengeksekusi mereka berdua. I want you to think of this. Reveals truth. Ya, penyiksaan yang sangat mengerikan. Luffy pun langsung dibentang 4 tangan untuk bisa mengeluarkan suaranya di manakah letak peta menuju Greenland. Tentunya Luffy yang sangat santai sekali tidak akan pernah memberitahu petanya ada di mana. Makes a boy. Who are you trying to impress? Hey! Boogie. And you're warning me? Hi. Oh anjir, tanpa diduga ternyata si Bagi pun mempunyai kekuatan yang sangat aneh dan misterius. Kepalanya bisa buntung tetapi masih hidup. Tentunya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Mereka pun langsung memberi tahu bahwa dia adalah salah satu pemakan buah iblis yang bernama Bara-Bara Bere-Bere. Kemudian singkat waktu kembali lagi kepada Zoro dan Nami yang sedang masih dikurung di tempat tersebut. Nah, ada seseorang yang datang yang bernama Cabage. Dia adalah seorang yang telah benci kepada Zoro karena dia dulunya adalah sebagai pemburu bajak laut. Tentunya mempunyai sifat dan dendam yang sangat mendalam. Lalu kemudian scene berganti diperlihatkan Laksamana Grab yang telah membawa seseorang. Ia adalah yang bernama Koby yang menjadi teman Luffy masa lalu. Di sana mereka berdua terus melakukan perbincangan dan langsung menginterogasi si Koby. Siapakah bajak laut itu? Tentunya Koby pun menjadi teman dari Luffy. Tidak akan pernah memberitahu karena dia seorang marinir. Marinir harus jujur, adil dan disiplin, dan langsung dikasih tahu bahwa bajak laut itu adalah Luffy. Tell him the truth. One last question. Straw Hat Pirate. He's a pirate. Bind them together. Kembali lagi flashback ketika Luffy masih kecil. Terlihat Luffy yang benar-benar murung terhadap kekuatannya dan langsung dia disandingi oleh para bandit. Dan ternyata bandit tersebut malah menyiksa Luffy. Untung saja para anggota bajak laut Shanks telah menyelamatkan Luffy dengan segenap kemampuan. Dan inilah dia Luffy pada masa sekarang yang hari ini telah benar-benar tersiksa oleh air laut. Karena siapapun yang telah memakan buah iblis atau buah misterius tersebut akan sangat lemah terhadap laut ataupun ada hal-hal yang berbau kelautan. Mereka berdua Bagi bersama Luffy menginginkan benar-benar pertarungan yang sangat sengit. Di manakah letak peta Greenland? Ya, untung sekali Luffy berhasil diselamatkan oleh kawan-kawannya. Akan tetapi mereka semuanya tidak bisa mengalahkan Bagi. Walaupun ditebas dan dipukul, Bagi terus saja bersatu dari anggota tubuh yang lainnya. Mereka semua langsung berpikir bagaimana mengalahkan si Bagi kampret. Chop chop! Yo, singkat waktu mereka semua telah berhasil mengalahkan si Bagi karena anggota tubuhnya telah dimasukkan ke dalam peti sehingga tidak bisa bersatu kembali. Mereka semua pun langsung menghajar Bagi sampai ujung dunia.
Ya, akhirnya mereka bertiga telah bisa menyelamatkan dunia termasuk juga mendapatkan peta Greenland. Nah, tentunya kita semua mempunyai tugas untuk bisa menyelamatkan para warga yang sedang ditawan oleh si bagi kampret tersebut. Lalu kemudian kita diperlihatkan kembali wakil Laksamana Grab yang sedang mengumpulkan seluruh para marinir, menjelaskan bahwa benar-benar kampret si Kapten Morgan ini yang telah memanfaatkan sebagai jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu mendapatkan One Piece ataupun harta karun yang mitos itu. Honor. For the Marines! Tanpa mereka ketahui, kembali lagi kepada Luffy yang hari ini baru saja menjadi kapten bajak laut. Mereka pun langsung didukung oleh para warga yang ada di sana. Perjalanan baru dimulai. Lalu kemudian kita kembali lagi kepada masa lalu yang memperlihatkan Luffy sedang ngobrol dengan Kapten Bajak Laut Shanks. Ia adalah seseorang yang menjadi motivasi bagi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Tentunya topi jerami yang dipakai oleh Luffy, ya itu adalah milik Shanks. Kembali lagi kepada masa sekarang, Luffy yang sedang melakukan perjalanan entah kemana, dan topi jeraminya untung saja tidak kenapa-napa ketika pertarungan bersama Buggy. Oke kawan-kawan semuanya, maka petualangan Luffy yang selanjutnya menuju Green Line. Next stop, Grand Line! Ya, One Piece Live Action 2023 Season 1 Episode 1 dan 2 bersambung. Bagi kalian supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi. Dan jika yang belum nonton, linknya ada di deskripsi dan di kolom komentar. Hahaha.